dan Ismail ikut mengerjakan itu. Jadi ketika ada huruf waw di tengahnya, itu artinya mengikutkan satu orang kepada yang lainnya dalam pekerjaan yang sama. Zahaba Ahmad ila Masjid Al-Ukhuwah wa Ali. Ahmad pergi ke Masjid Al-Ukhuwah dan Ali ikut ke situ. Itu waw ataf. Tapi kalau ada huruf waw misal berada di awal ayat biasanya dalam setiap awal surah dan harakat setelahnya itu kasrah. Harakat setelahnya itu kasrah. Jadi waw ada kalimat, di akhir kalimat itu harakatnya kasrah. Atau kasrahnya tidak ada tapi ditutup dengan alif. Alifnya alif belok begini. Itu menunjukkan wawunya sumpah, qasam, sumpah. Saya ingin katakan pada Anda, kalau ada orang ragu, kemudian saya bersumpah, bukankah sumpah itu bisa membuat ia lebih yakin? Bukankah sumpah itu ditujukan untuk menepis keraguan? Lihat baik-baik, manusia saja bersumpah, Anda bisa yakin. Sekarang Allah itu enggak bersumpah pun pasti benar. Tapi kemudian dihadirkan sumpah. Kalau Allah sudah bersumpah, itu bukan sekedar ingin menyampaikan kalimat atau informasi, tapi Allah ingin memberikan komitmen dengan sungguh-sungguh dan menanamkannya ke dalam jiwa. Seakan-akan Allah ingin katakan, hei, saya bersumpah ya, saya komitmen, tanamkan pada jiwamu yang paling dalam. Wadduha, demi waktu duha yang cahayanya begitu menyejukkan, menenteramkan. Bukankah kalau waktu duha Anda keluar cahayanya enak? Ya? Nah, sumpah yang pertama ini ada yang memaknai dengan kalimat makna hakiki. Ini bersumpah dengan suasana alam yang sejuk. Tapi ada yang memaknai dengan kalimat majazi, kata kiasan. Muhammad, saya bersumpah, tanamkan pada hatimu yang paling dalam demi keadaanmu yang pernah mengalami ketenangan. Seperti halnya engkau merasakan cahaya duha. Demi kondisimu yang pernah merasakan sukacita, yang pernah enak, pernah nyaman, gak ada gangguan, persis seperti engkau berjemur dalam suasana duha. Bukankah kalau Anda keluar suasana duha enak? Dalam bahasa bebasnya, saya bersumpah demi ketenangan, kenyamanan, kesejukan yang pernah engkau rasakan dalam hidupmu sampai dengan sekarang, seperti merasakan cahaya duha. Walaili idza saja. Hati-hati. Dan saya pun bersumpah demi malam apabila telah datang gelap gulita. Demi malam apabila nampak gelap sehingga tidak terasa, tidak terlihat apa yang ada di sekitarannya. Ini pun bisa diartikan bahasa kiasan. Walaili idza saja. Maaf, kalau malam gelap itu terus cahaya tidak ada, lilin tidak ada, lampu sudah tidak ada, Anda ada dalam satu ruangan, kira-kira, mohon izin ya, maaf sekali, kira-kira benda-benda sekitaran kita nampak tidak? Tidak. Kalau sudah tidak nampak, bisa enggak menjangkaunya secara cepat? Meraba kan? Meraba. Ustadz, tapi gigi saya putih, kalau saya senyum ada cahaya. Tidak. Tetap pantulannya tidak akan menghadirkan optik yang sempurna. Maka ketika Anda ingin meraba, sulit. Ada orang, maaf ya, dihadapkan pada sebuah peristiwa, berat peristiwanya, seperti orang berada di tengah malam. Memang suasananya siang, matahari ada, tapi bebannya begitu berat sampai-sampai matanya terasa gelap, kayak orang limbung, jalan limbung. Pernah punya masalah di kantor, tiba-tiba baru datang, Anda dipecat. Oh, astagfirullah. Kenapa Pak? Jangan tanya alasannya, pulang saja. Padahal suasana siang, terang benderang, mataharinya juga terik, tapi seakan-akan kita mendapatkan sesuatu yang gelap. Pulang goyang. Ibu tiba-tiba baru nyampe di pengajian, dapat WA. Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Oh, kenapa ini? Papa, apa yang terjadi? Apa mah? Ada SMS begini. Itu bukan nomor papa, mungkin salah. Tapi kalau itu benar, gelap. Jadi ada beban-beban tertentu dalam kehidupan yang terasa begitu gelap. Maka muncul kalimat walaili idza saja. Ataupun suasana yang engkau punya beban Muhammad, saking beratnya beban itu seperti engkau berada di pertengahan malam yang tidak ada cahaya. Sulit berjalan, sulit meraba, sampai ada beban di pundakmu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tanamkan dalam jiwamu, aku bersumpah kata Allah, dan ini komitmenku kepadamu. Baik engkau dalam suasana suka seperti waktu duha, ataupun dalam suasana punya beban yang sangat berat, tanamkan, yakinkan pada jiwamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu untuk selamanya.
Jangan dengarkan perempuan itu yang berkata, Tuhanmu telah meninggalkanmu. Inna sahibaka qad qala. Dijawab langsung oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Gak akan pernah Tuhanmu meninggalkanmu, apalagi kemudian menjauhimu. Ini kata para ulama, ini manhaj yang pertama. Bila seseorang dekat dengan Allah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah untuk bertakarrub, dekat sampai merasakan kedekatan dengan Allah, maka tidak ada yang paling menyenangkan dan tidak akan pernah merasakan beban dalam hidup kecuali semuanya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali semuanya akan terasa ringan karena dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di bahasa singkatnya begini, kalau Anda dekat dengan Allah, baik dalam suasana senang tidak akan melalaikan. Biasa saja karena yang paling tingginya Allah. Dan kalau sedang punya musibah pun gak akan berpengaruh. Seberat apapun sepanjang Anda merasa ada Allah, demi Allah saya katakan semua itu akan terasa ringan. Contoh, maaf ya, Anda sedang punya masalah sekarang, berat rasanya, gak mudah dirasakan. Tapi dalam hati Anda ada keyakinan kepada Allah. Tiba-tiba muncul kalimat la yukallifullahu nafsan illa. Allah gak mungkin titipkan beban persoalan kecuali Anda sanggup menjalaninya. Jadi kalau orang-orang yang dekat dengan Allah, di hatinya ada Allah, dalam pikirannya ada Allah, ingatannya terhadap Allah, jadi yang lain itu terasa kecil. Ini berita langsung dari Allah. Kalau beban hidup kamu ingin ringan menghadapi persoalan, maka dekatkan dirimu kepada Allah. Maka dalam suasana suka engkau tidak akan lalai. Kan ada orang yang suasana suka dia lupa dengan Allah, sehingga gak sadar berbuat maksiat. Dulu waktu belum jadi direktur, olahraganya bersepeda. Jadi direktur, sekarang mulai main golf, jalan. Sekarang mulai punya sekretaris. Sekretarisnya perempuan. Banyak melihat sekretaris dibandingkan istri di rumah. Jalan. Pergaulan mulai meluas. Hati-hati. Kalau tidak ada manhaj rabbani, kedekatan dengan Allah dalam jiwa, itu bisa berpeluang untuk bermaksiat. Hati-hati, bisa berpeluang untuk bermaksiat. Dulu belum terlalu kaya, pakainya sepeda, kadang jalan kaki. Sekarang datang mobil. Kalau nggak punya kedekatan dengan Allah, mobil itu kadang-kadang nggak bisa buka pintunya. Kalau belum dibukakan, nggak mau keluar. Kalau belum muter keliling komplek, belum afdol. Dulu ke masjid bisa jalan, jarak ke masjid cuma 10 meter. Habis punya Grand Max, bahkan ke IMAX, bahkan ke NMAX, motor. Jadi keliling komplek dulu 3 kali. Assalamualaikum. Ayo Pak Haji ke masjid. Ayo ke masjid. Masih di dalam aja. Dia lupa yang di dalam itu lagi ke Cianjur. Gak ada orang. Itu poinnya. Jadi jangan sampai saat kita berada di atas, lalai kita dengan kehidupan. Sehingga menenggelamkan kita dalam apa yang kita dapatkan. Tapi yang lebih bahaya, jangan sampai ketika saat sedang punya persoalan, kita juga kemudian merasa berat dengan itu. Bebannya berat, limbung, bicara tidak terkontrol, makan tidak enak, tidur tidak nyaman, dan suasananya nggak menyenangkan, capek saja. Ada yang tiba-tiba naik ke atas tower, ada yang tiba-tiba naik ke atas tiang listrik, ada yang naik ke apartemen, mau bunuh diri takut, balik lagi gemetaran, dan seterusnya. Dan tidak ada kerjaan. Semua itu tidak akan pernah terjadi kalau Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di pelajaran pertama dari surah Ad-Duha di awal ayatnya, berusahalah selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah, maka akan dijamin oleh Allah langsung hidupnya baik dalam keadaan suka ataupun sedang merasakan duka tidak akan berpengaruh banyak pada dirinya, karena yang paling tinggi dan paling menyenangkan adalah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Baik. Jadi kalau dia sedang kaya, tahajud jalan. Karena yang dirindukan tahajudnya. Lihat Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari. Kekayaan banyak, harta melimpah, kapak terbuat dari emas. Malam masih tahajud teman-teman. Masih sempat baca Al-Quran. Utsman tuh sampai jadi presiden, masih punya waktu untuk khataman Quran. Kan Utsman radhiyallahu ta'ala anhu waktu terbunuh kan sedang baca Al-Quran. Masih puasa, saat itu sedang puasa. Anda bayangkan nikmatnya dekat dengan Allah. Walaupun jabatan tinggi, yang terasa nikmat itu saat sedang beribadah kepada Allah. Saat tahajudnya, itu yang dinanti.
Nabi itu kedudukannya paling tinggi. Tapi kapan merasakan kenyamanan? Saat tahajud. Sampai tak terasa rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Paling sedikit 100 ayat. Saya mau tanya pada Anda, pernah nggak merasakan kenikmatan seperti itu? Apakah nikmat saat dapat door prize, apa saat baca wadduhanya? Ayo coba rasakan, sampai hadir situasi itu. Sampai enak, tahajud tuh diburu gitu. Bukan karena IPK-nya dapat 4. Bukan karena dapat proyek besar. Tapi yang dirasakan, ya Allah, terima kasih engkau titipkan ini. Dan dia kejar siapa yang memberikannya. Kejar malamnya, kejar bacaan Qur'annya, kejar puasanya. Itulah yang sesungguhnya hakikat dalam kehidupan kita. Satu poin pertama. Kalau ada orang yang sudah bisa mendekat kepada Allah, maka Allah jamin. Dalam syukurnya, dalam situasi dia tenangnya, nyamannya, dia tidak akan menjauh dari Allah. Dan dalam situasi dapat musibah pun tidak akan banyak berpengaruh dalam kehidupannya. 2. Allah bersumpah lagi. Walal akhiratu khairul laka minal. Ini yang hebat. Saya kemarin bikin quotes, lalu kita sebarkan. Ini sebetulnya di antara esensi surah Al-Duha. Kata Allah, Muhammad, saya bersumpah kepadamu, yakinkan pada jiwamu, nanti saat kamu ke akhirat, suasananya akan lebih enak dibandingkan dengan sekarang. Akhirat itu lebih baik dari apa yang kamu rasakan sekarang di dunia. Maksudnya begini, kalau kamu sedang capek, kamu sedang ada musibah, kamu sedang lelah, sabar. Nanti kalau sudah pulang, semuanya akan hilang. Memang dunia itu tempat capek, karena memang tempat beramal. Sholat di dunia, kerja di dunia, puasa di dunia, baca Quran di dunia. Kenapa kita kerjakan? Supaya cari bekal untuk pulang ke akhirat. Nanti kata Allah kalau sudah pulang semuanya akan hilang. Jadi tenang aja teman-teman. Capek cuma sebentar. Ya, capek cuma sebentar. Lelah, gak apa-apa. Namanya juga dunia. Dunia itu memang tempat capek. Kalau nggak mau capek ya pulang. Dunia itu tempat capek. Dan kita memilih untuk hidup. Maka jalani itu, nikmati saja, kerjakan aja. Setiap kerja ada pahala, setiap kerja ada pahala, setiap sholat pahala, baca Quran pahala, niat mencari nafkah karena Allah pahala, merawat anak pahala, memberikan ASI pahala. Gak apa-apa, memang capek. Memang ya dunia sifatnya capek. Tobakan an tobak, setiap tahapan tuh capek lagi, biasa. Supaya dapat bekal. Bukankah orang kerja dapat gaji? Dan enak kan kalau gajian? Dan kalau sudah dapat gaji, lupa kan 29 hari ke belakang? Anda itu bekerja, kerja, berangkat gelap, pulang gelap. Tapi kalau sudah dapat gaji, semua itu kan hilang lupanya. Pergi ke Lembang, ya, jalan sama keluarga. Ada yang ke Palembang, beli pempek. Ada yang ke Lembang, beli mak Lembang. Semuanya kayaknya hilang aja. Besoknya kerja lagi. Kata Allah, saya janjikan yang lebih dahsyat. Kamu sabar saat di dunia, karena dunia memang tempatnya capek. Kamu cari bekal aja. Nanti saat pulang ke akhirat, saya berikan yang lebih indah dan gak akan pernah ada capek lagi. Sholat, udah gak ada lagi. Jadi jangan pernah bercita-cita nanti di surga Firdaus saya tahajud lagi. Terlampau soleh. Udah gak ada. Baca Quran, gak ada lagi. Yang ada itu masuk surga dengan Qurannya. At-Tirmidzi, nomor hadis 2915. Dipakaikan di atasnya mahkota, dipakaikan di badannya jubah kehormatan, dipakaikan di tangannya gelang-gelang emas, pakaiannya sutra. Quran surah ke-35 ayat ke-33. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir, ya, min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Ahli Quran mau masuk ke surga pakai jubah, pakai mahkota emas, sutra, semua naik. Apa yang terjadi? Dimintakan membaca Quran yang ia biasa bacakan saat di dunia. Jadi setiap dia baca, naik. Iqra wartaqi fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Baca Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia. Nanti akhir bacaanmu, di situ tempat tinggalmu di surga. Dan berita baiknya, dia bisa menggandeng bapaknya, ibunya, suaminya, istrinya, anak-anak, cucu ikut di belakang semua. Kalau mereka orang yang beriman dan soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dipimpin oleh ahli Quran, naik ke surga. Dia bacakan sampai minal jinnati wan nas, puncak surga yang paling tinggi. Begitu nyampe di situ, dikunjungi oleh semua malaikat dari 8 pintu surga.
Itu ada di Quran surah 13 ayat ke-24. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan malaikat semua mengunjungi dia dari semua pintu, mengucapkan salam. Lihat kalimat pertamanya, salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya, saat di dunia kamu sabar cari bekal, sabar capek, sabar mengeja huruf dari Iqra, sabar menghafal sampai ada yang mencela, sabar orang lain ngejar dunia, Anda ngejar akhirat, sabar. Orang lain cari ini, luaskan rumah, tambah mobil, tambah kendaraan, meninggal, gak dibawa. Anda sabar. Masya Allah. Orang akhirat. Saya ngelihat ada ahli Quran tuh, seringkali saya berhadapan dengan ahli Quran tuh dari daerah-daerah, seringkali menangis. Ada yang datang pengen setoran. Anda bisa kebayang gak suaminya, pekerja mungkin kasar, orang sebutnya kuli. Istrinya ngambilin kayu bakar, kadang ke sawah. Anaknya bahkan ada yang masih kemudian kecil-kecil. Tapi kalau Anda berkunjung ke rumahnya, semua makanan dihidangkan yang mampu dia suguhkan. Lalu keluar kalimat, alhamdulillah, Abi kalau bekerja dapat uang banyak sekali. 500 ribu, sebulan 500 ribu, banyak sekali. Syukur. Ternyata perempuan itu sudah punya sanad hafalan Quran 7 qiraat. Lelakinya hafal Quran, anaknya hafid semua. Anaknya penghafal Quran semua. Anda ada di mana? Itu perlombaan, sabar, naik sampai ke atas. Jadi kalau sekarang sedang capek, nikmati, sabar. Besok kalau meninggal, nggak ada capek lagi. Dan panggilannya sudah tenang kita, karena kerja kita selesai. Mirip begini, ada berita besok gajian, tenang kan? Malam tidur enak kan? Orang yang punya bekal itu, dia sabar itu, nanti di akhir sakaratul mautnya, dia tampakkan semua hasil pekerjaannya, sampai hatinya merasa tenang. Jadi nggak terasa, tidur aja. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, ditarik, tenang, tidur aja, selesai. Tinggal dia jumpai Allah di akhirat nanti, mendapatkan hasil dari apa yang dia kerjakan. Makanya kata Allah, kalau sedang sholat terasa capek, apa jawabannya? Sabar ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti di akhirat gak ada tahajud lagi. Kalau sedang menghafal Quran capek, sabar ya, nanti di akhirat gak ada menghafal lagi. Abadi sifatnya, wafat selesai hafalan itu. Kalau sedang kena musibah, sabar ya, sabar. Jalani dulu, zikir kepada Allah supaya dapat pahala. Nanti setelah meninggal gak ada masalah lagi, tenang. Nanti pulang selesai semua. Jadi kalau ini kita tanamkan dalam jiwa kita, setiap punya masalah nanti beres kok insya Allah. Selesai kok. Memang saya jalani aja sampai waktunya saya wafat, saya pulang, saya dapatkan semua kenikmatannya. Masya Allah. Ustadz beneran? Benar. Surganya banyak? Banyak Ustadz. Alhamdulillah. Tapi Ustadz, kalau di surga pengen ngerokok, bisa enggak? Ya kalau bisa silakan, ambil apinya di neraka misalnya. Ya, nikmat, sudah selesai. Kemudian apa yang terjadi? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ini yang paling dahsyat. Nanti di akhirat kata Allah, kalau kamu sabar saat di dunia sekarang, Bu, Pak, sabar tahajud, sabar merawat anak, sabar sekolahkan mereka ke pesantren, sabar talaki Al-Quran, sabar berjamaah ke masjid. Anda kerja di pemerintahan, kerja jadi pegawai, ada yang berdagang, ada yang bisnis, sabar. Waktunya sholat, waktunya zakat, sabar. Nanti kata Allah, saat pulang ke akhirat, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Saya akan berikan semua yang kamu inginkan sampai puas. Kaidah nikmat itu, kaidah nikmat. Semua bicara termasuk dalam Al-Quran. Selama hidup di dunia, kaidah nikmat itu gak ada yang pernah puas. Saya ulang ya, nikmat itu gak ada yang pernah puas. Contoh, punya sepeda nikmat bukan? Punya motor nikmat tidak? Punya mobil nikmat tidak? Pertanyaan saya, ketika Anda dapat sepeda, apakah merasa cukup dengan sepeda? Kalau sudah dapat sepeda, pengen apa? Sudah dapat motor, pengen apa? Sudah punya mobil, pengen apa? Pesawat, garasi nggak punya, nerbangin nggak bisa, masih pengen. Belum menikah pengen apa? Menikah. Sudah menikah pengen apa? Punya anak. Sudah punya anak pengen apa? Pengen cucu. Semua terus, jadi nggak ada puasnya. Nikmat itu terus pengen. Nanti di akhirat kata Allah, nanti di akhirat saya akan berikan kepadamu sampai kamu puas. Sampai Anda mengatakan, ya Allah, cukup ya Allah, puas.
Sekarang mah pengen terus, pengen. Nanti puas ya Allah. Cukup puas. Di semuanya nikmat. Sampai selesai semua. Makanya bersabar, dunia sebentar. Sebentar mas. Besok meninggal, selesai masalah. Mau besok meninggal? Susah. Sabar. Dan alhamdulillahnya nggak ada yang dikasih tahu kapan meninggal. Kalau diberitahu, bisa jadi kita pun nggak semangat. Sebentar lagi Anda akan meninggal. Jam 8 lewat 45, lewat kemudian 45 detik. Waduh, kajian udah bubar nggak pulang di masjid aja. Astagfirullah. Kenapa Pak? 2 menit lagi. Ini amalan nggak terencana. Ini karena kita nggak tahu kapan wafat, kita bisa merencanakan. Malam ini tahajud insya Allah jam sekian. Saya mau istighfar jam sekian. Besok subuh di masjid A, zuhur di masjid B. Punya rencana. Dan ketika merencanakan, niat muncul. Dan itu niat ketika muncul, pahala dituliskan. Bukankah innamal a'malu bin niat? Innamal a'malu bin niat. Di ketika niatnya itu sampai, pahala dituliskan. Ini panitia ini nggak akan dihisap, nggak akan diberikan pahala berdasarkan mic-nya bunyi atau putus. Tapi udah ada niat nih, yang penting ada niatnya, ada pahalanya. Masalah bunyi putus perjuangan saya di sini. Jelas ya? Baik, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi gini maksudnya, kalau sedang capek, sedang lelah, apalagi kemudian beban itu datang dari orang-orang terdekat. Teman sekantor tiba-tiba misalnya nampak mengkhianati, ada mencela, ada macam-macam. Ingat Allah, maka Anda akan lapang. Ingat Allah, maka tidak akan ada beban. Dan ingat semua itu akan berakhir ketika kita wafat. Kalau itu ada dalam diri kita, maka demi Allah saya katakan, beban itu seberat apapun akan ringan. Ingat itu baik-baik. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Muhammad, coba ingat-ingat. Kamu sekarang gak usah merasakan beban berat. Bukankah dulu pun aku buktikan kepadamu, saat engkau yatim, aku kirimkan orang-orang sekitaran untuk bisa memberikan perlindungan kepadamu. Lahir bapak tidak ada ibu. Ibu wafat usia 6 tahun, ada kakek. Kakek wafat usia kemudian Nabi Muhammad 8 tahun, ada paman. Ada semua. Ingat Muhammad SAW. Kalau sedang kamu merasakan beban, ingat senang yang dulu saya berikan. Manhaj yang ketiga. Kalau sedang merasakan kesulitan dalam masalah, kalau masalah ingin cepat diringankan oleh Allah, maka bandingkan masalah itu dengan solusi yang pernah dirasakan sebelumnya. Bandingkan persoalan yang sulit itu dengan kesenangan yang sudah dirasakan sebelumnya. Suami istri sedang punya masalah, malam ini punya persoalan, sampai nggak bicara. Coba duduk dulu baik-baik. Ingat masa-masa senang ke belakang. 15 tahun berumah tangga, masa mau dikalahkan dengan masalah di satu malam? Ingat banyak senangnya atau banyak dukanya, banyak sukanya, banyak dukanya, banyak nyamannya, banyak masalahnya. Coba timbang-timbang lagi. Mungkin dengan menghadirkan nostalgia kesenangan itu, yang ini akan terasa ringan. Ma, kenapa malam ini kita mesti cemberut ya? Bukankah kemarin-kemarin kita tertawa? Gara-gara bapak semuanya. Gak apa-apa mah, memang gara-gara papa terima. Tapi mungkin Allah titipkan keburukan di papa itu karena mama bisa menyempurnakan. Mungkin Allah pilih mama itu adalah mama yang bisa membimbing papa lebih baik. Masya Allah. Oh gitu ya pak ya, mama bikin status dulu ya. Jadi kalau semuanya begitu enak rasanya. Tapi memang diucapkan mudah, menjalaninya belum tentu mudah. Ustadz juga begitu. Ya, makanya jarang sekali ada ustadz ceramah bawa istrinya. Nah, jadi kalau kita punya persoalan yang kecil-kecil sekarang, ingat masa lalu. Bu, Pak. Ya maaf di kantor ada masalah. Masalahnya hari itu. Jangan langsung merasa berat. Ada proyek gak selesai dimarahin sama bos. Anda kerja sudah 10 tahun, dimarahin baru hari itu. Senangnya kan banyak, udah 9 tahun. Masa persoalan sehari mengalahkan persoalan 9 tahun yang senang ke belakang? Kan tidak lucu. Anda gagal satu ujian, 9 mata kuliah lulus semua. Masa harus meratapi diri pada yang satu itu? Selesaikan. Mungkin di situ Allah ingin berikan anugerah supaya Anda paham lebih dalam.